Baik, masih ada satu lagi dari PTT Provinsi. PTT Provinsi Semarang. Bapak dari mana? Sama. Ya udah salah satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak yang mengatur acara atau Pak Gubernur yang telah memberikan kesempatan kami untuk berbicara. Perkenalkan, saya Saiful Anwar dari Kabupaten Sukabumi Pak. Lebih tepatnya kami di pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Saya bekerja di RSUD Pelabuhan Ratu. Yang pertama Pak yang ingin kami sampaikan terkait tadi jawaban dari Bapak mengenai Pak Sekda, mengenai situasi pengangkatan P3K ini. Betul Pak, 3 unsur pemerintahan baik daerah, provinsi maupun pusat itu adalah tiga yang tidak bisa dipisahkan Pak ya. Akan tetapi pada kenyataannya kami dari FKHF Provinsi Jawa Barat Pak, yang terdiri dari 27 kabupaten kota yang bersama-sama kami itu menyepakati datang ke Bapak bukan tanpa alasan Pak. Banyak situasi di kabupaten kami yang bahkan sudah disepakati oleh salah satu bupati saja itu bisa kembali mentah lagi Pak, kembali nol lagi, mengingat semua hasil dari regulasi tersebut penganggarannya dikembalikan kepada daerah. Seperti di kabupaten kami Pak, 80% penopang Fasiankes milik Kabupaten Sukabumi itu adalah honorer Pak. Ada 3.140 di Kabupaten Sukabumi, ada kurang lebih 75.000 di Provinsi Jawa Barat Pak. Dan rata-rata itu menopang semua Fasiankes Pak. Sudah Bapak menduduki jabatan sekarang karena kepintaran dan kecerdasan Bapak. Tetapi tolong hitung bagaimana kami caranya untuk hidup 2,9 juta dengan 3 anak di era seperti sekarang ini, minyak goreng dan lain-lain Pak. Mungkin saya ingin datang ke sini Pak tidak untuk membicarakan aturan, karena kami kalah Pak kalau mengenai aturan. Kami hanya dididik untuk merawat pasien, memberikan asuhan keperawatan. Tetapi mungkin yang ingin kami sampaikan kepada Pak Gubernur, kami mengadu ke Bapak ini karena 27 kabupaten kota bersepakat bahwa kami masih dalam upah kami bisa dikatakan kami ini masih miskin Pak. Adapun mungkin beberapa kota yang sudah beruntung, mereka ikut bersama kami karena mereka iba, teman-teman sejawatnya, teman-teman seperjuangannya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan, tidak banyak, tetapi mungkin mohon untuk menjadi perhatian semuanya mungkin Pak. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping permasalahan itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gubernur, saya tidak menggambarkan orang lain Pak. Saya bekerja 14 tahun di Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu. Dengan anak 3, take home pay saya baru di angka 2,9 juta Pak. Kalau saya berbicara teman-teman yang lain di kabupaten lain, masih ada yang 1,2 Pak take home pay-nya dengan masa kerja 6 tahun, 7 tahun dengan profesi yang sama dengan saya, yaitu saya perawat Pak. Kalau saya berbicara teman-teman saya yang non-nakes, yang sama sekali tidak punya penghasilan lain Pak di luar pekerjaan kami di rumah sakit, dengan take home pay 1,8 juta harus membiayai 2 orang anak dengan usia sekolah. Mungkin saya ingin solusi dari Bapak tidak dari sisi peraturan saja Pak, tapi mungkin saya ingin semua yang ada di ruangan ini, mari kita renungkan bersama. Kita yang sudah berada hidup di negara yang sudah merdeka ini Pak, tetapi kami yang katanya menjadi penunjang pelayanan kesehatan di Fasiankes masing-masing masih menerima upah di bawah UMR Pak. Bahkan ada yang setengah dari UMR, dan kami harus tetap bekerja dan tetap hidup selayaknya orang lain Pak. Selayaknya teman-teman buruh, selayaknya teman-teman yang bekerja di pasar Pak. Akan tetapi ketika kami dihadapkan pada tahun ajaran baru, kami kesulitan hanya untuk sekedar membeli sepatu anak Pak. Hanya sekedar membeli seragam anak. Karena ya Bapak boleh berhitung mungkin Pak, Bapak Fasiankes yang ada, jumlah honorer nakes dan non nakes yang ada Pak. Artinya situasi ini betul-betul mungkin kami datang ke Pak Gubernur ini tidak hanya secara teknis dan secara peraturan Pak kami datang. Karena kalau kita berbicara aturan, kami sudah puas disuguhi dengan berbagai PP, berbagai surat edaran baik dari Menpan RB ataupun PLT Menpan RB, bahkan statement-statement menteri yang lain Pak.
Artinya ada satu situasi yang mengancam kami dan membuat kami tidak nyaman bekerja, tidak tenang bekerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah kami masing-masing. Salah satu yang ingin saya sampaikan Pak, di kota Sukabumi, tetangga kami, tetangga Kabupaten Sukabumi Pak, di tahun 2022 ini sama sekali tidak ada pembukaan formasi P3K Pak. Mungkin salah satu kenapa mungkin kami kemarin tanggal 5 kesini Pak Kadis Pendidikan, mungkin bukan masalah etis Pak, karena kalau untuk menyampaikan pendapat itu sudah diatur dalam konstitusi Pak ya, pasal 28E Pak. Enggak, saya pikir saya ada di sini dan saya sedikit tergugah dengan kata-kata Bapak, tetapi yang kami lakukan itu sesuai konstitusi Pak ya, kita sepakat ya. Kalau konstitusi menyepakati dan membolehkan kita untuk menyampaikan pendapat, karena kami datang ke sini tanggal 5 Pak, kurang lebih 4.000 orang, insya Allah tidak ada sampah yang kami tinggalkan. Kami bersama-sama petugas kebersihan membersihkan kembali sampah yang telah kami tinggalkan di Kota Bandung yang sangat kami cintai ini Pak. Beserta para jajarannya, dan tak lupa yang kami hormati kepada rekan-rekan sekalian, baik dari guru, nakes ya, semuanya se-Jawa Barat. Tentunya perkenankan, nama saya Suhendri sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasiankes Jabar. Dengan rasa hormat yang tak terhingga Bapak Gubernur, kami kemarin tanggal 5 mengadakan aksi. Itu hanya karena desakan dari teman-teman ya, terkait masalah status dan kesejahteraan. Tentunya itu karena terkait suatu PP 49/2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2023, penghapusan tentang honorer. Di situ merupakan bagi kami non ASN, nakes dan non nakes yang bekerja, fasiankes yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit mengalami suatu keresahan bagi kami, dan itu tentunya merupakan suatu yang polemik dan krusial. Atas dasar inilah kami sangat berharap saat itu kemarin bertemu dengan Bapak, dan tentunya puji syukur alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa langsung